Dia berdiri pakai gaya rah, 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 rah. Lama banget Dewi teriak-teriak kayak orang kesurupan harimau. Awalnya kan tadi bilang, ih rame ya di sini. Terus dia manggil Nisa, Nisa, Nisa pakai nada anak kecil. Hai teman-teman, terima kasih untuk kamu yang sudah klik lagi video ini. Ini adalah pengalaman horor yang dialami sama Ratna saat dia ini berdinas di sebuah puskesmas yang letaknya di sebuah kampung terpencil. Jadi teman-teman, Ratna ini profesinya sebagai seorang bidan ya. Dan di tahun itu dia baru aja lolos CPNS, yaitu tahun 2016. Oh ya, untuk nama tempat lokasi ini sengaja disamarkan untuk menjaga privasi katanya. Jadi cukup kalian nikmati aja alur cerita dari Ratna ya. Oke, kira-kira apa sih kejadian horor yang dialami oleh Ratna di desa terpencil itu? Nah, biar nggak berlama-lama, kamu siapin cemilannya, enakin rebahannya. Aku mulai ceritanya sekarang. Jadi teman-teman, setelah lulus kuliah, Ratna ini kan sempat kerja juga di sebuah klinik. Klinik itu milik kakak iparnya. Sebenarnya Ratna itu sebutin sih lokasinya, tapi demi menjaga kondisivitas, kita skip aja kali ya. Nah, katanya Ratna, dia bekerja di klinik itu selama kurang lebih 2 tahun. Terus pada saat sekitar tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Iseng-iseng lah dia daftar. Ratna juga bilang, dia itu sebenarnya nggak serius kok ikutan tes itu. Katanya dia hanya pengen tahu gimana sih tes CPNS dan nggak berharap terlalu tinggi, apalagi bisa lolos tes gitu ya. Tapi Tuhan berkata lain teman-teman. Alhamdulillahnya, Ratna ini dinyatakan lolos CPNS. Nah, start dari sini nih, kisah horor Ratna dimulai. Karena setelah lolos dari CPNS itu, entah gimana detail dan prosesnya, Ratna lalu ditugaskan ke sebuah daerah terpencil. Itu adalah sebuah kampung yang namanya sebut saja Kampung Dukuh. Di sana ada puskesmas yang katanya kekurangan tenaga bidan. Ya, sebenarnya bukan kekurangan tenaga bidan sih, tapi memang tidak ada bidannya. Jadi bidan yang pernah ditugaskan di sana itu minta dimutasi ke daerah lain. Dan akhirnya Ratna lah yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas itu. Bener-bener di luar prediksi BMKG teman-teman. Ratna juga nggak nyangka kalau kampung itu benar-benar terpencil banget. Mobil aja susah loh masuk karena jalannya itu rusak dan berlumpur, apalagi kalau musim penghujan. Sesekali memang ada sih ya truk yang melintas, tapi ya ujung-ujungnya para penumpang sering akhirnya turun rame-rame buat ngedorong karena bannya itu terjebak di kubangan lumpur. Dari sini kalian bisa kebayangkan gimana seterpencilnya Kampung Dukuh ini dan bagaimana situasi kondisi di sana. Bahkan Ratna sendiri pas ke sana itu dia terpaksa naik ojek. Meskipun ya pada akhirnya tetap dia harus turun dari motor karena jalannya itu licin dan berbahaya. Oke, singkat cerita memang perjalanan Ratna mencapai Kampung Dukuh cukup panjang teman-teman. Bahkan saat itu sudah sampai jam 5 sore ya, hampir gelap gitu. Ratna sempat cemas karena dia ini sama bapak ojeknya masih terjebak di jalanan berlumpur. Ini masih jauh nggak Pak? Tanya Ratna. Tangan kanannya ini menjinjing sepatu, terus tas besarnya itu ditaruh di depan jok gitu kan. Tenang, udah deket kok Neng. Habis hutan jati itu nanti kita sudah sampai ke Kampung Dukuh, kata bapak ojek. Ya memang teman-teman, sejauh mata memandang di sepanjang jalanan itu memang full dengan hutan jati. Sekitar 15 menit berjalan sampailah mereka di Kampung Dukuh. Terus Ratna di sana langsung cari kos-kosan. Anehnya kampung ini sepi banget padahal masih sore ya. Untungnya dia bertemu dengan seorang wanita salah satu warga yang duduk sendirian di depan rumahnya. Permisi Bu, saya mau nanya, kalau mau sewa kos-kosan di mana ya? Saya bidan baru yang ditugaskan di kampung ini, kata Ratna. Oh, Mbak ini bidan baru ya? Kenalkan, saya Minah. Kalau Mbak cari kosan di kampung ini ya nggak ada Mbak. Tapi Mbak bisa sewa kamar di rumah warga, kata Ibu Minah ini. Ratna mikir, ya udah deh nggak apa-apa sewa kamar juga.
Lalu di situ Ratna diarahkan ke rumah salah satu warga yang namanya Dewi. Memang Dewi ini katanya biasanya sewain kamar gitu buat petugas kesehatan lainnya karena rumahnya besar dan kamarnya lumayan banyak. Bu Minah lalu mengantar ke rumah Dewi. Ternyata Dewi ini masih sangat muda teman-teman. Kata Ratna umurnya baru 19 tahun loh. Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun Dewi di rumah itu sendirian mengurus neneknya yang sudah sepuh, sudah sangat lansia. Tapi anehnya, perut Dewi ini kok kayak besar gitu, kayak orang lagi hamil. Tapi Ratna nggak berani nanya. Cuman nggak ada sosok laki-laki loh di rumah itu. Rumah Dewi memang cukup besar teman-teman. Katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada 4 kamar ya, ada 2 yang terisi. Nah, Ratna di situ menyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung itu sebelumnya. Setelah berkenalan dengan Bo Ija, ini neneknya Dewi, lalu Dewi membawa Ratna ke kamar yang mau dia sewa. Ya, di sana penggambarannya temboknya itu udah usang, agak retak-retak, tapi kamar itu tampak kelihatan bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk yang ada di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. Ini kamarnya Mbak, semoga Mbak betah ya tinggal di sini, kata Dewi. Iya Dewi, terima kasih banyak ya, udah nerima aku di rumah kamu. Oh ya, aku punya sesuatu buat kamu. Begitu selesai mengucapkan itu, Ratna lalu buka tas besarnya dan dia mengeluarkan sesuatu. Ternyata di situ Ratna memberikan Dewi sekotak coklat. Ya teman-teman, malam itu selesai mandi, Ratna itu langsung tidur karena dia bilang dia sangat capek dan kelelahan. Besok pagi-pagi banget dia sudah harus bertugas di puskesmas. Tapi sekitar jam 1 dini hari, Ratna ini tiba-tiba kebangun karena mendengar ada suara wanita mengerang kesakitan. Segeralah dia bangun dan mencari sumber suara itu teman-teman. Ternyata suara itu berasal dari kamar yang paling ujung. Terus Ratna di situ pelan-pelan jalan mendekati pintu kamar itu. Barulah dia sadar kalau itu adalah suaranya Dewi. Iya, Dewi yang mengerang kesakitan. Buru-burulah Ratna di situ manggil-manggil Dewi. Dewi, Dewi, aku masuk ya. Dia masuk ke kamar. Ternyata di situ Dewi seperti mau melahirkan. Tuh bener kan di awal tadi Ratna kan sempat kaget juga ya lihat perutnya Dewi besar kayak orang hamil. Ternyata bener, memang Dewi ini lagi hamil. Ya karena Ratna nggak tahu harus manggil siapa lagi, Ratna di situ langsung keluar rumah. Dia minta bantuan kepada Bu Minah, warga pertama yang nganter dia tadi. Karena kan kalau neneknya Dewi itu udah lansia, udah sepuh, nggak mungkin bisa cepet kasih bantuan. Oke, singkat cerita, Bu Minah itu mengajak adiknya namanya Bu Sum untuk bantu Ratna juga. Jadi di rumahnya Dewi ini ada 3 orang yang bantu lahirannya. Terus di luar dugaan nih teman-teman, tiba-tiba di tengah dia mengerang kesakitan, Dewi ini bilang, "Ih, rame banget ya di sini." Mendengar ucapan Dewi itu yang sangat aneh bagi Ratna, dia langsung merinding. Ya, seperti aku merinding sekarang. Selang bahkan sampai 2 jam, Dewi ini nggak kunjung melahirkan. Padahal pembukaannya sudah lengkap. Dewi juga mulai meracau nggak jelas gitu teman-teman. Awalnya kan tadi bilang, "Ih, rame ya di sini." Terus dia manggil, "Nisa, Nisa, Nisa." Pakai nada anak kecil. Beberapa menit kemudian, Dewi yang semula terbaring santai di ranjang, mendadak tiba-tiba dia berdiri. Dia lalu meraung-raung seperti seekor macan. Ratna di situ panik banget ya, dan Ratna di situ berusaha untuk ditenangkan sama Bu Minah sama Bu Sum. Aneh banget nih 2 orang ini, Bu Minah sama Bu Sum ini. Dia kayak melihat hal itu wajar banget gitu loh. Tingkah laku Dewi kan aneh banget. Akhirnya Bu Minah manggil Pak Darso, itu tetangga sebelah. Di situ Dewi malah makin menggila. Dia berdiri pakai gaya rah, 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 rah. Lama banget Dewi teriak-teriak kayak orang kesurupan harimau. Ratna di situ nge-freeze teman-teman. Dia speechless dan dia nggak tahu mau ngapain. Beruntunglah Pak Darso memang sudah paham dan dia biasa mengatasi seseorang yang kerasukan kayak gini. Setelah dibacakan doa-doa oleh Pak Darso, Dewi akhirnya mulai tenang dan kembali seperti biasanya. Akhirnya setelah semuanya normal nih teman-teman, Dewi bisa melahirkan dengan normal dan selamat. Bayinya laki-laki. Alhamdulillah ya. Epic banget ya teman-teman. Pengalaman yang dirasakan Ratna
pada malam pertama dia bertugas di kampung itu. Padahal kan itu dia baru aja datang. Dia belum juga memulai bekerja di puskesmas, tapi udah mengalami kejadian horor yang sangat aneh. Nah, yang bikin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi ya sama Dewi? Kok bisa dia kerasukan saat akan melahirkan kayak gitu? Jadi teman-teman, setelah beberapa hari kemudian setelah kejadian itu ya, Ratna itu coba cari tahu ke warga yang ada di sana. Ternyata menurut dari cerita warga sekitar, Dewi itu memang hamil dan tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab. Jadi nggak ada suaminya. Karena sebetulnya Dewi ini juga jarang keluar rumah loh. Tapi kok tiba-tiba hamil? Nah, selain itu Dewi ini termasuk anak IndiHome atau anak indigo. Makanya warga di sana ini berasumsi kalau kehamilan Dewi itu ada hubungannya dengan danyang atau penunggu kampung dukuh. Apalagi itu diperkuat dengan Dewi yang kesurupan saat mau melahirkan. Sebenarnya sangat tidak logis bagi Ratna ya. Tapi ya udah, itu yang terjadi di kampung dukuh. Kata Ratna teman-teman, masih ada lagi kok kejadian yang dia alami di puskesmas kampung dukuh. Tapi dia nggak akan ceritakan di sini. Dia akan ceritakan di video berikutnya. Udah nggak sabar? Jangan lupa kasih komentar di kolom yang sudah disiapkan. Kasih jempol ke atas untuk dukungan, subscribe, dan ditonjok loncengnya ya. Kita ketemu di cerita horor selanjutnya. Bye-bye.